warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Saya harap Anda sehat dan tetap semangat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Galuh dalam Ngaji Sebaya. Seperti biasa kita rame-rame nih, ada saya Galuh. Dan saya Putra. Saya Nurma. Saya Ainun. Aduh, kita rame-rame banget nih. Seperti biasa kita akan ngobrolin hal-hal yang seru nih, Nurma dan Putra. Kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang rizki dan usaha. Rizki dan usaha. Nah, kira-kira hubungannya apa sih rizki sama usaha ya? Namanya rizki kita udah diatur, tetapi kita juga perlu berusaha. Kayak kakak nih, Kak Galuh nih sekarang lagi nyari-nyari kerjaan yang namanya sekarang pandemi, nyari kerjaan susah. Aduh. Oh, Mbak Galuh masih nyari-nyari. Heeh. Ikut aku aja kalau gitu. Aku Kerja apa? Oh my god, tapi harus apa? ini ya, karena kan ada seleksi-seleksinya juga kalau mau jadi foto model kayak gitu. Kamu gimana? pengen banget. Boleh sih itu foto model. Tapi itu. Loh, bukannya kamu udah punya kerjaan ya, tapi kok gitu-gitu aja ya, mohon maaf. Tapi kan di sisi lain aku udah berusaha gitu loh. Aku udah berusaha bagaimana yang bisa aku lakukan, ya aku lakukan, aku kerjakan gitu loh. Mungkin belum aja gitu rezekinya gitu. Oke teman-teman, diam. Daripada kalian debat-debat nggak selesai-selesai, mending kita cari pembenaran ya. Tapi kita cari dulu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini semua. Agar perdebatan kita nggak semakin panjang gitu ya. Bentar. Ini aku dapat di surah At-Taubah ayat 105. Dengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu semua harus benar-benar semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi meskipun kakak sekarang baru nyari kerja pun nggak apa-apa ya? Iya. Kita tuh harus usaha dulu. Dan aku kan juga masih usaha juga berarti nggak apa-apa ya juga Nggak apa-apa kan? Oke, daripada nanti tambah panjang, oke kita lanjutin lagi nanti ngobrolnya, kita cari jalan tengahnya gimana. Oke, untuk pemirsa tetap di Ngaji Sebaya TVRI Jogja. Aku ya berusaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Oke. Maaf Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Silakan duduk Wah, Pak ganggu Ustadz. ini. Enggak Pak Ustadz, silakan. Lagi ngobrol Pak Ustadz, biasa teman-teman ngobrol tuh harus ada Alhamdulillah. ributnya gitu. Oh, Pak gitu ya. Ustadz. Kamu jauh-jauh dari Alhamdulillah. aku. Kenapa jauh-jauh? Kan kamu yang deketin aku. Ini ada Pak mulai Ustadz. nih. Nah nih, Masih bisa ribut ya, alhamdulillah. iya ya. Pak. Nah, mumpung ada Pak Ustadz nih teman-teman, gimana kalau kita tanya aja? Nih Pak, kita lagi meributkan rizki dan usaha. Teman kita Nurma nih, alhamdulillah Pak, kita ikut senang nih dapat kerjaan yang bagus. Cuma kita juga sedih, teman kita nih kayaknya kok kurang dihargai sama teman kita nih soal usahanya gitu Pak. Enggak Iya. gitu Mbak Galuh. Lu dengerin Pak Ustadz, gimana tuh Pak Baik. Ustadz? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan rizki dan usaha ya. Ini sebenarnya ketika dua hal sama saja, dua hal yang sama dalam satu pengertian. Orang mendapatkan rizki itu karena berusaha. Itu hukum alam. Tidak ada orang mendapat rizki tanpa usaha. Ya. Dan orang bisa berusaha itu merupakan rizki yang Allah berikan kepada dirinya. Ya,
Jadi melakukan usaha itu bentuk rizki. Apa? Diberi tenaga, diberi kemampuan, kesempatan, kekuatan untuk melakukan usaha itu rizki juga. Untuk menghasilkan rizki yang lain. Nah, itu artinya antara usaha dan rizki itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cuman di masyarakat memang dibedakan. Kalau apa namanya usaha dalam bentuk bekerja, rizki dapat uang gitu kan. Padahal dapat uang ya harus bekerja. Kan nggak bisa simsalabim gitu kan. Nah, untuk bisa bekerja itu butuh modal juga. Nah, ya kan. Modal dengkul pun juga ada biaya untuk merawat dengkul juga kan. Nah, kalau nggak dirawat dengkulnya nggak bisa dibuat kerja. Ya, jadi antara rizki dan usaha itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang dapat rizki pasti melalui usaha. Dan orang berusaha itu modal rizki dari Allah juga. Gitu. Tapi Pak, kan kalau rizki itu kan udah diatur ya sama Allah ya Pak ya. Kenapa kita perlu berusaha gitu Pak? Nah, diaturnya melalui usaha itu. Gitu ya. Jadi Allah itu ada namanya ada qada, ada takdir gitu ya. Qada itu ketentuan azali yang kita tidak tahu. Manusia tidak tahu. Taunya apa? Setelah menjadi takdir itu. Takdir itu kejadian yang kita alami, itu namanya takdir. Wujud dari qadanya Allah. Nah, kodok kita tentang kehidupan kita ini kita nggak ada yang tahu. Maka Allah memerintahkan kita untuk berusaha agar takdirnya itu baik, gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu ya, kita ini skenarionya kaya apa miskin kan nggak tahu, ya. Karena nggak tahu maka perintah Allah, ayo kamu usaha. Barangkali Allah dengan Rahman Rahim melihat kamu tuh semula ditakdirkan miskin. Karena Allah melihat usaha kamu yang luar, ya sudahlah kaya saja ini. Nah, gitu kan. Kalau kamu berusaha yang kuat dan mempersiapkan diri, mematutkan diri untuk menjadi orang kaya, artinya maksudnya apa? Karena ada orang yang kaya tapi tidak siap kaya. Akhirnya oleh Allah diambil lagi kekayaannya. Ini ada seorang sahabat dulu sangat melarat, sangat miskin ya. Hanya punya satu busana baju untuk sholat. Jadi kalau mau sholat, satunya di dalam kamar mandi, istrinya di dalam kamar mandi, suaminya sholat di masjid. Pulang kamar mandi, bapak suaminya yang masuk kamar mandi, istrinya yang sholat. Saking miskinnya, saking miskinnya. Akhirnya suatu ketika dia selalu terlambat sholat, ditegur sama Rasul, kemana itu? Ini datang, ya Rasul, saya mohon maaf tidak bisa aktif, sering terlambat. Kenapa? Nggak punya baju ya Rasul. Tolonglah Rasul, saya didoakan semoga jadi orang kaya. Agar saya tuh bisa rajin sholat ibadah. Singkat cerita oleh Rasulullah diijabahi, didoakan, dan tidak cukup didoakan. Ini juga contoh dari Rasul. Rasul memberi modal, ya, memberi modal sepasang kambing kepada sahabat itu. Ya sudah, ini kamu ternakkan. Jadi ada modal, ada doa dari Rasulullah, sudah itu kan. Singkat cerita dia berkembang karena berkembang besar tambah banyak, akhirnya diprotes masyarakat itu karena baunya sampai ke masjid, dia pindah ke luar kota Madinah. Di situ semakin besar. Nah, oleh Rasul, coba kamu datang pada itu, mintalah sedekahnya, zakatnya gitu. Ternyata apa? Dia nggak mau. Tambah belit, tambah medit ya. Sudah tidak pernah datang ke masjid lagi karena alasan sibuk ngurusi peternakannya, dimintai zakat tidak mau, melit, pedit ya, bahil karena wah ini saya usaha, enak saja diambil, gitu ya bahasanya. Ya, oleh Rasul ya sudah, dia berarti memang tidak bisa untuk menjadi orang kaya, gitu loh. Nah, oleh Rasul diminta, akhirnya akhirnya ya kembali bangkrut ya, menjadi melarat lagi. Nah, itu cerita. Artinya apa? Kita itu menciptakan takdir yang baik bagi kita itu dengan cara apa? Memantaskan diri untuk menerima takdir yang baik. Kalau kalian ingin menjadi orang kaya, persiapkan kalian untuk siap menerima kekayaan itu. Kalau kalian ingin jadi orang berprestasi ilmu, siapkan diri kalian untuk menerima pengetahuan itu. Agar Allah ketika memberikan amanah berupa kekayaan, berupa jabatan, berupa ilmu, kita bisa menjalankan dengan baik. Jangan nafsu saja, ya kan? Ingin kaya tapi dirinya tidak ada usaha menyiapkan diri. Begitu dapat uang kaget, shock.
jantungan mati, nggak selesai. Tapi boleh nggak sih Pak Ustadz kalau kita sakit hati gitu kan karena ada someone nih, seseorang yang nggak menghargai nih usaha kita gitu. Kita sakit hati karena dia udah ngeledek-ledek kita, padahal kita udah berusaha, tapi kita tetap stuck di situ aja gitu. Ya. Kalau apa namanya bahasanya sakit hati ya, kecewa lah ya. Manusiawi itu. Tapi jangan sampai ke tingkat sakit hati. Kalau kecewa itu manusiawi, tapi kalau sudah sakit hati, nah itu yang bahaya. Karena akan timbul membuka penyakit hati yang namanya hasud. Ya. Nah kalau manusia sudah kemasukan hasud hatinya, wah rusak hidupnya. Itu nanti filosofi hidupnya senang melihat orang sedih. Nah itu sudah dengki, itu sudah. Ya kan? Jadi dia akan senang kalau melihat orang sedih. Kalau lihat orang senang, wah dia malah susah dia. Susah melihat orang senang. Iya. Makanya kecewa wajar. Tapi jangan pelihara kekecewaan itu. Jadikan kekecewaan itu sebagai pelajaran, mirror. Jadi ketika melihat orang itu, jadikan orang lain itu sebagai cermin bagi kita. Kalau kita melihat orang itu sombong, berarti di diri kita tuh ada kesombongan. Kenapa? Karena hanya orang sombong yang bisa melihat orang lain itu sombong. Ya, karena hanya sesama biskota kan yang bisa, itu kan bahasanya begitu ya. La ya'riful wali illal wali. Kalau kamu melihat orang lain itu kok sombong, berarti di diri kamu ada potensi sombong yang bisa jadi lebih besar dari orang yang kita lihat. Kalau kalian tidak memiliki rasa sombong, orang yang sangat baik melihat orang, maka kacamata kalian itu yang digunakan baik-baik saja. Yang nampak dari orang itu sisi baiknya. Tapi karena di diri kita itu sisi jeleknya yang muncul, maka kacamatanya yang jelek itu. Yang baik-baik hilang semua. Nah, ini juga pelajaran. Kenapa kecewa, sakit hati itu juga jadikan refleksi. Nah, kenapa saya tidak dihargai? Nah, bahasanya. Artinya jangan-jangan saya ini sebenarnya bisa nggak kalau dijual punya harganya nggak? Nah, begitu harus berpikir ulang gitu ya. Sudah apa yang saya lakukan ini layak mendapatkan apresiasi apa enggak? Seharusnya begitu. Jadi kalau Anda kecewa orang yang menyakiti Anda, jadikanlah orang yang menyakiti Anda itu sebagai orang yang berjasa dalam hidup Anda. Jadi jadikan itu sebagai motivasi gitu ya Pak Ustadz ya. Anda dihina orang, hinaannya itu adalah cermin lecutan bagi kita. Wah, nah, jadi harusnya begitu. Semangat lagi kita Jangan lekro rugi kita. Jangan berantem ya. Oke. Jadi lebih semangat lagi karena Pak Ustadz ada Pak Ustadz di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Ustadz, tapi setelah yang satu ini tetap di Ngaji Sebaya TVRI Jogja. Jadi Pak, saya kayaknya mau nanya satu pertanyaan nih. Itu kan biasanya orang ada yang benar-benar sudah berusaha, tapi usahanya itu malah tidak membuahkan hasil atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang diusahakan selama ini. Kira-kira ada yang salah nggak sih sama usahanya? Ya, bagus. Ya kalau dia mau itu namanya introspeksi ya. Saya sudah berusaha tapi usahanya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah itu sudah baiklah ada kesadaran untuk melakukan introspeksi. Sekarang ditambahkan lagi, coba apakah orang setiap usaha itu harus berhasil? Nah, lihatlah orang sekitar itu. Mungkin kalau orang-orang Beringharjo itu kan datang subuh-subuh dari apakah mesti dia beruntung? Tidak juga, lebih parah dari kita. Artinya apa? Hasil dan tidak itu bukan karena usaha kita. Itu yang penting. Ya. Kalian boleh berusaha dan itu memang kewajiban manusia. Tapi hasil jangan kalian juga yang menentukan. Kan jadi Tuhan kamu nanti. Sudahlah, kewajiban kita itu berusaha. Hasil dan tidak itu Allah yang menentukan. Nah, ya. Jadi apakah berhasil atau tidak? Karena kalau ukurannya adalah ukuran nafsu kita, ya rusak dunia ini. Ya, Allah tahu. Kalau saya sudah banting tulang, ya Allah ini tapi kok hasilnya begini. Menurut kamu hasil itu adalah uang. Ya, itu nafsu, sekali lagi nafsu, ukurannya nafsu. Karena Allah tahu kalau kamu saya kasih uang, rusak hidup kamu.
Nah, kamu pasti akan semakin jauh dari saya, keluarga kamu bisa. Itu Allah Maha tahu dengan itu. Maka yang Allah berikan kepada kita apa? Usaha kita tidak berhasil secara ekonomi, Allah tingkatkan kesehatan kita, anak kita semakin soleh, keluarga kita sakinah, nah dan lain sebagainya. Ya, jadi Allah akan memenuhi semua usaha kita. Ingat, Allah pasti akan menjawab, mengijabahi semua usaha kita. Tapi apa yang Allah kabulkan itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, kalau Allah mengabulkan yang diinginkan, podoai kan Allah mengikuti setan juga kan? Karena yang diinginkan itu dari setan. Allah tahu ini setan. Masa Tuhan ngikuti setan? Nah, gitu. Sekarang tinggal kita saja. Oh, ini berarti Allah tidak mengabulkan. Berarti saya dikabulkan ini ini yang sekarang yang memang sedang kita butuhkan. Satu yang ingin saya sampaikan. Dalam kehidupan ini, dalam konteks ini, yakinlah sebagai orang yang beriman, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Dan Allah berikan di waktu yang terbaik pula pada kita. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan. Sehingga hidup kita itu nyaman. Menurut ukuran nafsu kita itu tambah sengsara, tapi yakinlah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan di waktu yang baik pula kepada kita. Berarti saya juga harus optimis ya Pak, meskipun sekarang saya belum dapat kerja. Ya. Kan saya sedih Pak kalau teman-teman saya udah pada dapat kerja gitu Pak. Tetap optimis gitu ya Pak? Harus wajib. Orang beriman tidak boleh pesimis. La taqnatu mir rahmatillah wa la tayasu mir rauhillah. Jangan sampai orang pesimis itu orang tidak punya Tuhan. Orang pesimis itu artinya orang tidak punya harapan. Padahal Tuhan itu adalah sumber harapan kita. Dengan sendirinya tanpa kita sadari, kalau kita pesimis berarti udah menganggap Tuhan tuh nggak ada itu, ya kan? Tuhan dianggap tidak ada. Kenapa? Sudah nggak punya harapan. Padahal Allah itu As-Somad. Tempat kita berharap, kita pun tempat dan yakinlah kalau kita beriman menjalankan syariat Allah, pasti Allah akan melindungi kita, menjamin hidup kita selamat dunia akhirat. Nah, itu yakin seperti itu. Mungkin ukuran dunia kita itu nggak kaya, kan kaya ukuran kita ya. Nah, banyak orang kaya dapat kekayaan malah penyakitan. Ya, dia bisa makan apa saja, tapi sama dokter nggak boleh makan, cukup tahu tempe gitu ya. Kita melarat bisa makan apa saja, nggak bisa punya uangnya untuk beli. Ya, itu Allah adilnya di situ. Ya. Allah itu luar biasa dalam mengatur kehidupan ini. Jadi kita selalu bersyukurlah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dan tugas kita adalah berusaha. Jangan matok hasil. Nanti jadi orang sekuler, jadi orang di Jepang, di Korea ya. Itu kan banyak artis yang bunuh diri tuh. Kan persaingan antar grup drakor ya, apa istilahnya, grup musiknya itu kan ketat tuh. Pertumbuhan itu, yang kalah saya banyak, saya baca berita itu yang bunuh diri. Kenapa? Tidak punya Tuhan. Iya loh, tidak punya Tuhan. Orang punya Tuhan tidak akan pernah putus asa. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kelebihan orang Islam di sana. Oke, lalu Pak, gimana sih Pak kiat-kiatnya untuk kita yang sedang berusaha nih, biar nggak kebablasan, nggak terus mengharapkan hasilnya, itu gimana sih Pak? Ya caranya? Itu, yakinlah. Yang penting kita satu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, Rasulullah memberikan kambing sekaligus berdoa. Nah, itu ada keseimbangan. Jadi mengontrol usaha kita dengan doa. Doa itu artinya apa? Coba dalam Islam itu mulai dari mau tidur sampai bangun tidur ada doanya semua. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan memohon kepada Allah. Doa itu kan memohon, ya kan? Memohon kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah. Maka itu jangan sampai dilepaskan. Kita berusaha, bagaimanapun hasilnya terserah kepada Allah. Nah, jangan lupa berusaha nggak doa, atau doa nggak usah doa gitu ya. Jadi harus setara gitu ya Pak? Harus setara.
mau kaya tapi wiritan, ya iso gitu ya. Tapi ini Pak Ustadz banyak nih kan, maksudnya dia tuh kerjanya ya biasa aja gitu, tapi rezekinya tuh lancar terus, dan dia tuh jarang banget berdoa dan jarang banget beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, tapi rezekinya tuh ngalir terus gitu Pak, nggak putus-putus, itu kenapa itu? Ya, ini juga ingat ya, di dunia ini Allah menciptakan alam tuh beserta hukumnya. Hukum alam yang disebut dengan sunnatullah. Ya, siapapun yang mengikuti sunnatullah dia pasti sukses. Nah, kalau dia itu muslim, maka suksesnya dunia akhirat. Kalau tidak muslim, suksesnya hanya di dunia saja. Ya, gitu ya. Oke, contoh misal dalam bidang ekonomi. Allah menciptakan alam ini beserta hukumnya. Hukum ekonomi juga ada. Apa hukum ekonomi? Orang ingin kaya harus berdagang. Rasulullah menjadi bukti, menjadi saksi, menjadi contoh. Ketika Rasulullah mau menikahi Siti Khadijah, dia berusaha dulu. Bayangkan ya, mas kawinnya Rasulullah pada zaman itu 32 unta. Yang satu unta saja harganya kalau sekarang dikeruskan 50 juta. Sapi itu ya, unta mungkin lebih mahal. Kan lebih dari 1 miliar. Mas kawinnya Rasulullah itu. Wow, Rasulullah tuh miliarder itu. Rasulullah buktikan dengan apa? Dengan berdagang. Kalau sekarang coba, ya mohon maaf Mas Putra ya, tidak menyinggung Mas Putra, ini kan belum menikah ya. Sekarang orang menikah apa? Mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat, ya. Sama Al-Quran itu pun sumbangan dari Kemenak. Nggak mau saya Gratisan kayak begitu itu ya. Nggak mau berusaha, maunya enak terus. Itu pun seperangkat alat sholat sumbangan dari Pak Le, dari Bude gitu ya. Lah modalmu apa mau kawin mau anak orang itu ya. Rasulullah buktikan itu. Seperangkat alat sholat dibayar ngutang gitu. Dibayar utang, utang pada istrinya. Sudah lengkap penderitaan istrinya itu. Dari Pak Ustadz, kita tadi udah belajar gimana biar kita berusaha tetapi tidak melampaui batas. Nah, gimana sih Pak kalau kita udah berusaha, dapat nih Pak apa yang kita inginkan, biar kita nggak jumawa gitu, biar kita tetap nggak melewati batas ya, tetap bisa rendah hati, itu gimana sih Pak caranya? Satu, kita dari awal sudah yakin bahwa kita berhasil dari usaha itu bukan kausalitas dari usaha. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya dapat uang karena saya bekerja. Kalau logika itu yang ditanamkan, kesombongan yang akan lahir. Sombong, bahil. Karena saya dapat uang hasil keringat saya, itu sombong sekali itu. Banyak orang berkeringat nggak dapat hasil loh ya. Kamu kok sombong sekali, baru berkeringat 2 tetes itu sudah merasa berhasil. Bukan karena usaha kamu, karena rahmannya Allah kamu dikasih itu. Itu amanah loh ya. Jadi pertama itu harus ditanamkan. Bahwa bekerja dengan hasil nggak ada hubungannya. Dalam konteks ini. Bahwa kita harus bekerja untuk berhasil, ya itu kewajiban. Tapi apakah hasil itu, apakah kausalitas dari bekerja? Tidak. Karena terlalu banyak. Kalau memang hukumnya bekerja atau pasti berhasil, tidak ada orang gagal. Ya kan? Dan terlalu banyak orang gagal meskipun dia berusaha, tapi tidak berhasil. Itu Allah tunjukkan bahwa hasil itu bukan karena semata-mata usaha. Hasil bukan karena usaha ya, karena Allah. Ya, itu kita usaha karena memang kewajiban kita. Hasilnya seperti apa? Wilayah Tuhan. Harus selalu kita ingat ya teman-teman. Jadi udah tahu kan Nurma gimana. Putra udah tahu ke depannya gimana. Ini saya lanjut. Itu biar kita tidak sombong bahil kayak tadi itu. Ya, karena dia merasa ini keringat saya banting tulang loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi tulang, jadi apa? Kaki kepala. Jadi kepala. Sombong sekali omongan seperti itu. Di hadapan Allah kok bisa seperti itu. Kamu punya kaki, punya tulang itu dari Allah semua, gitu ya. Dan tidak ada hukum yang bisa memaksa seperti itu. Karena terlalu banyak contoh orang bekerja, berusaha, tidak dapat apa-apa. Ya, satu. Yang kedua, kalau kita sudah punya keyakinan itu, setelah kita mendapatkan, Allah titipkan kekayaan pada kita, kita harus sadari bahwa di dalam kekayaan itu pasti ada hak orang lain yang ikut itu. Zakat. Nah, itu ya, biar berkah ini. Jadi, kenapa? Untuk mendapatkan rezeki itu, kita kan berhubungan dengan orang lain. Iya kan? Kayak Mbak Nurma ini, dia bekerja berhubungan kan?
minimal antara penjual dengan pembeli kan ada ini hubungan muamalah. Berarti ada hak pembeli, ada hak penjual di situ. Ya, makanya harus dikeluarkan zakatnya. Tetap harus ingat bahwa kesuksesan itu Allah yang ngasih gitu ya Pak. Dan harus tetap ingat bahwa ada hak orang lain. Perlu diperhatikan nih teman-teman ke depannya kalau kita mau upayakan sesuatu harus tetap ingat hal itu. Oke. Belajar banyak ya hari ini teman-teman ya. Senang banget. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin next time kita perlu ya ngobrol bareng sama Pak Ustadz ya teman-teman. Setuju? Setuju. Kita agendakan habis ini ya. Oke, pemirsa TVRI. Makasih juga atas sajiannya ini juga. Oke, besok kita ngobrol lagi ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak pemirsa TVRI. Itu tadi ngaji sebaya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nigaluh. Saya Putra. Saya Nurma. Saya Ainun. Kita pamit tetap di TVRI Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.